Halo, selamat datang kembali di Codecast Happy Coding and Sharing bersama saya Farid Surya. Oke, teman-teman, saya sudah lama sekali tidak upload di YouTube karena ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan dan terutama karena saya sedang tidak eh, mengumpulkan daya dan kekuatan untuk bikin video lagi. Oke ya. Nah, kali ini saya akan bahas masih tentang topik tentang Angular karena di video-video sebelumnya saya pakai Angular 9 ya. Dan ternyata sekarang udah muncul rilis terbaru dari Angular, maka saya akan coba untuk upgrade Angular 9 saya ke Angular versi terbaru dan kita akan coba untuk perdalam lagi bagaimana cara untuk menggunakan framework Angular ini untuk development sistem eh, yang kita inginkan. Oke ya. Nah, sekarang kita akan cek dulu Angular versi saya itu berapa. Kalau nggak salah gini ya. Saya agak rada-rada lupa soalnya. Oh, version V. NGV gitu aja ya kali ya. CLI saya 11 sorry ya ini 11, kemudian Node.js saya 14, OS-nya Linux. Oke ya, ini dev kit-nya di sekian 11 ya, 11 11 11 11. Nah, kita akan cek dulu punya Angular rilis terbaru itu berapa. Saya akan upgrade aja lah ya. Saya akan upgrade untuk versi terbaru. Wah, ini apa ini? Notifikasi. Kita coba ya. Versi terbaru Angular itu versi berapa? Nah, di paket video terakhir saya itu adalah tentang development system menggunakan Angular 9 ya. Tapi tidak terlalu beda jauh sih sebenarnya ya. Tidak terlalu beda jauh. Angular dot apa ya? Ayo. Nah, kita lihat ya sekarang versi berapa ya ini. Kita coba dulu get start-nya mana ini. Nah, ini dia. Ya, kita coba ya. Kita coba untuk upgrade get start-nya, CLI-nya. Biasanya sih cuma npm ya, Angular install global gitu. Biasanya begitu. Biasanya cuma minta Angular install global gitu aja. Tapi ini nggak tahu ini seperti apa. Kita coba dulu. Akses internetnya lumayan menunggu waktu. Nah, saya ini pakai apa namanya? Recordingnya coba pakai OBS lagi karena saya agak ribet untuk edit-edit video ya. Karena memang ternyata prosesnya agak ribet, saya pengen yang praktis saja. Jadi sekali recording langsung kita upload di YouTube gitu aja langsung ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba aja langsung ya. Kita coba aja langsung ya. npm biasanya gini soalnya npm install global Angular gitu aja. Nah, ini dia. Ini dia udah proses instalasi Angularnya ini. Oh, nggak mau dia. Missing write access is not modules permission. Oh, ini saya harus gini clear dulu ya. Harus sudo npm install global Angular. Nah, gitu. Versi Angularnya, wah ini salah ini mesti. Ini nggak masuk nih. Ini menguji kesabaran ini internetnya ya. Hello world, what try it, set up, get start. Coba kesini langsung.
Harusnya sini sih. Ya. Ini harusnya sini langsung jadi nih. Tapi kok. Nah, ini. Oh, gini angle RCLI. Salah tadi ya. Nah, tadi udah sudo, jadi kayak gini aja bisa. Oke ya, kita coba untuk install secara global untuk Angular CLI-nya. Versi terakhir saya adalah 11. Kayaknya di sini udah versi 12 ya kayaknya, yang terbaru. Jadi kita akan lakukan upgrade dulu, update dari versi 11 ke versi 12. Nah, di beberapa diskusi yang muncul di paket belajar Angular saya ya yang di versi 9 itu kemarin itu banyak yang request ke saya untuk bagian komunikasi data dengan server gitu. Dan ada beberapa sih yang apa namanya? Mereka request tentang apa lagi nih? Missing read access. Oh, harus sudo lagi ya? Sudo. Ini clear dulu aja deh. Aduh, clear. Sudo lagi kayaknya ya. Harusnya enggak ya? Atau nggak mau global ya? Coba, sebentar. Dia maunya apa sih? Oh ya global. Nah, ini dia ya. Oh 12, ini versinya 12. Oke ya. Oke, kita coba. Kita coba ya. Kita coba untuk install. Nah, ini saya bikin. Oke ya, gini aja. Di sini aja ya, di dalam sini. Kita coba untuk ng new my Angular 12. Nah, gitu aja. Not valid. Maunya gini kayaknya. Nah, gini aja. Nah, routing yes, karena kita perlu routing ya. Saya biasanya pakai SCSS ini ya. SCSS. Oke, ini proses instalasi Angularnya. Beberapa kasus memang ada yang kemarin ada yang apa namanya ngasih tahu ke saya kalau proses instalasi ini butuh waktu yang sangat lama. Katanya begitu. Saya nggak tahu ya. Yang versi 12 ini kayak apa. Kita coba aja dulu. Kita tunggu uh, instalasinya itu sampai apa nanti. Nah, kalau mau belajar Angular ya sebenarnya yang pertama harus kita pahami itu adalah arsitekturnya. Arsitektur dari framework Angular itu sendiri. Karena dengan memahami arsitektur tersebut, maka kita bisa membuat satu aplikasi yang lebih fleksibel. Artinya begini, kalau kita dapat masalah untuk kasus-kasus tertentu ya, itu akan lebih cepat kita pahami. Contoh misalnya begini, penerapan modul ya. Penerapan modul. Nah, saya terangkan dulu sebentar arsitektur dari Angular ya. Um, kita main di whiteboard. Oke ya, kita main whiteboard dulu. Oke, gini. Saya akan terangkan dulu arsitektur Angular secara ininya ya, secara ringkasnya gini. Waduh, ini kok nggak ada. Nah, sini aja ya. Oke, arsitektur Angular ya, secara ringkas begini. Jadi Angular itu di app-nya ya, di application itu dia kan ada gini ya, ada indeks gini ya. Dia kan ada indeks. Oh, indeksnya nanti dulu ya. Dia basisnya adalah modul. Nah,
Basisnya adalah modul dia. Dia punya modul utama. Biasanya ini modul.ts ya, modul.ts. Biasanya gitu. Kalau kita creating aplikasi, pertama kali kita dikasih 3 file. 3 file ya. Modul.ts, kemudian ada controller.ts ya. Controller.ts. Kemudian ada apa namanya? Yang satunya .scss ini untuk stylenya ya. App controller gitu. Kayaknya app controller.scss, ini app controller.ts. Nah, gitu. Nah, basicnya adalah modul. Modul itu adalah sebuah kelas JavaScript ya, pada dasarnya adalah dia kelas JavaScript. Kelas JavaScript yang di dalamnya itu dia ngambil controller dan ngambil routing gitu ya. Jadi ini di dalam sini itu dia ada controller. Nih ya, dia ada controller, kemudian dia ada router ya. Saya bilang router aja deh. Nah, di dalam router itu dia ada view. Nah, gitu. Jadi view itu maksudnya adalah yang HTML ya. Ini adalah app controller.html. Nah, gitu. Dia app controller.html. Jadi dia view ini diambil di mana? View ini diambil di controller. Nah, gitu. Controller itu diambil di mana? Dari modul. Nah, gitu. Jadi basicnya adalah modul ini. Basicnya adalah modul. Modul di dalamnya manggil controller, di controller di dalamnya manggil view HTML, dan juga view itu nangani dua ya, nangani HTML dan nangani app controller.scss. Bukan controller ya, komponen ini saya bilang komponen. Ini komponen. Oke. Strukturnya gitu. Kemudian view ini ada view basic. View basicnya itu namanya view, kalau kita lihat kan di sini ada ini ya. Ada gini, terus nanti ada index. Di src itu ada index.html. Nah, semua view itu sebenarnya single page masuk ke dalam index.html. Nanti saya tunjukkan ya. Coba lihat, kita lihat. Ini udah selesai atau belum ya? Kita lihat. Oh, belum selesai. Nanti biar dia selesai dulu. Nah, gitu ya. Terus apa lagi yang penting ya? Yang penting lagi itu adalah router ya. Ini router itu masuknya di sini, controller ya. Router masuk controller, router masuk ke modul itu di dalamnya juga ada controller gitu. Kemudian router ini gimana? Router ini ngambil juga dia, import komponen-komponen yang ada di situ semuanya. Ya, komponen-komponen yang ada di aplikasi semuanya, routernya itu diimport ke router untuk dikendalikan. URL apa, dia manggil controller yang mana gitu. Nah, jadinya begini. Kalau seandainya ya kita mau bikin aplikasi nih, mau bikin aplikasi, misalnya case-nya itu dia ada out ya. Ada autentikasi. Kemudian ada lagi page untuk admin gitu misalnya gitu ya, admin. Kemudian ada lagi untuk public gitu ya. Public. Nah, public itu maksudnya adalah page yang bisa diakses oleh semua orang. Admin itu hanya di admin saja gitu ya. Kemudian autentikasi itu untuk inisialisasi user gitu ya misalnya ya, untuk login, lupa password, macam-macam sebagainya ya di autentikasi. Terus kalau desainnya begini, gimana cara kita untuk
menentukan modulnya itu kayak gimana gitu. Nah, sekarang kan gini, modul utama ya, modul utama. Ada modul utama ini, modul yang modul.ts ya, modul.ts itu adalah app modul.ts, itu adalah modul utama. Dia mengambil komponen ya, dia mengambil komponen adalah app komponen.ts. Di sini ada apalagi tadi? Di sini ada view ya, ada view berarti app komponen.html. Nah, di sini ada HTML nih. Dan juga satu lagi yang .scss. Ada dua ya di sini ya komponennya ya. Komponen yang HTML dan komponen yang SCSS. Nah, di HTML ini kalau kita main routing ya, main routing ini di dalam sini itu ada namanya router outlet. Tuh, kan router outlet. Router outlet ini apa? Router outlet ini adalah semacam wadah lah ya gampangnya. Itu adalah wadah. Wadah yang bisa diisi oleh view dari komponen mana saja, tergantung routernya gitu. Makanya struktur router itu kan ada apa namanya? Ada um, apa namanya? Alamat ya, path sama komponen. Jadi pathnya apa, komponennya kemana gitu. Nah, ini udah jadi nih, udah jadi. Kita lihat ya. Kita lihat karena ini udah jadi. Ini ada Angular. Nah, ini dia nih. Oke, kita lihat dulu isi dalamnya ya. Nah, ini lihat nih. Ini ada src nih, indeks. Nah, indeks ini kalau kita bongkar, ya, dia ada satu tag HTML namanya app root. Jadi semuanya, ya, semua aplikasi sebenarnya nanti munculnya di sini nih, di app root ini. Semua view ya, semua tag-tag HTML yang kita tulis di komponen itu semuanya masuk ke app root. Jadi single page dia sebenarnya. Sebenarnya Angular ini adalah single page. Maka kalau terindeks nggak di Google, yang terindeks cuma ini aja. Title satu page ini aja yang terindeks. Yang lain-lain kalau ganti page macam-macam sebagainya nggak terindeks itu. Itu ada caranya lagi namanya nanti namanya apa namanya? Server side rendering ya. Istilahnya adalah server side rendering, tapi itu nanti. Nah, basicnya adalah di sini semuanya. Oke ya. Basicnya di situ. Kemudian apalagi nih? App ya, app. Nah, setiap kita bikin satu aplikasi, maka yang seperti saya katakan tadi, ada app modul.ts, ini intinya ya. Ini intinya app modul.ts. Kemudian di dalam app modul.ts dia manggil komponen yang lain, yaitu app komponen.html gitu ya, dan routing modul. Ya, dia manggil di sini. Ya, di sini nih. Oke, paham ya? Ini ya. Kita lihat, kita bongkar aja. Tuh, kan? Di sini ada app routing modul, kemudian ada app komponen. Ya, jadi dia semuanya masuk ke modul sini, routingnya masuk ke modul sini, dikendalikan semuanya oleh app modul.ts. Jadi file ini adalah file yang utama ya, file yang utama yang nanti akan melakukan manajemen ke semua aplikasi yang ada di dalamnya. Oke, itu dulu. Kemudian masuk ke tadi yang di dalamnya itu ada app komponen.html ya. Apa isinya di sini? Di sini isinya adalah view. Oh, sebentar ya, bukan di HTML tapi di TS dulu, app komponen.ts ini. Tuh lihat. Oke. Di mana dia?
Isinya apa dia? Isinya adalah template, ya ini selektor, kemudian template, kemudian style dari aplikasi tersebut. Jadi ini kan setiap komponen dia punya style set sendiri-sendiri ya, ini ya app-component.css, kemudian app-component.html. Kemudian ini ada app komponen ini untuk ngasih logic-logic ya, logic-logic pemrograman, semuanya nanti masuk ke app komponen, gitu. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, ini kan sudah clear ya, ini udah clear semua, saya kira udah clear ini. Jadi strukturnya itu udah clear. Nah, yang menjadi masalah berikutnya itu adalah tentang router. Ya, router. Router itu tadi masuk ke sini ya, masuk ke app modul. Nah, sekarang kita bongkar lagi aja isi dari router itu kayak apa. Nah, router ini kan sebenarnya dia akan mengendalikan ya. App routing module.ts itu adalah router utama sebenarnya. Ya, router utama yang mengendalikan URL di aplikasi yang akan kita bikin, router utama. Maka ya kita bisa bikin router di sini. Ya, routernya kita bisa bikin di sini nih. Saya pakai VS Code aja ya, biar gampang. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mencantumkan router di dalam aplikasi kita, maka konsekuensinya adalah kita harus bikin yang namanya ini. Tadi itu, router outlet, pasangannya ini nih. Jadi, kalau kita pasang routing di modul, ya, router app modul ts.ts tadi itu, konsekuensinya kita harus pasang router outlet. Kenapa? Karena ini adalah wadahnya. Kalau nggak masang ini, routernya nggak bakalan muncul, gitu. Kita coba ya. Kita coba buka dulu di sini. Oke. Oke ya, di sini ya, dilihat ya. Nih di app ya. Router. Nah, ini routing modul. Ini ya, routing modul. Kemudian ini ada lagi apa ini? Oke, ini saya hapus aja dulu ya semuanya ya. Ini defaultnya kita hapus semuanya, kita save. Nah, kalau kita memasang app routing modul, maka konsekuensinya saya bilang tadi itu adalah kita harus pasang router outlet di dalam komponennya. Ya, itu wajib. Karena itu nanti akan jadi semacam wadah ya. Jadi semua komponen HTML yang kita buat itu nanti akan masuk ke situ. Makanya di sini harus pakai row ini ya. Misalnya gini, saya main page. Nah, gini ya. Main page, kemudian router outlet. Nah, gini. Nah, gini. Oke ya, kita coba running ya. Kita coba running. Apa tadi? Ya, kita coba running di sini. Kita coba running, semoga videonya lancar karena di beberapa kasus tidak lancar jadinya videonya pas perekamannya. Oke, sambil ini nunggu, ini tadi saya jelaskan ini ya. Oke. Tadi saya jelaskan tentang router outlet ini ya udah ya. Router outlet itu harus ada. Nah, kasusnya adalah kasus ketika tadi misalnya ini. Ada out, ada admin, ada public. Gitu ya. Kemudian admin itu kan biasanya dia punya menu ya. Dia punya menu, kemudian dia diganti-ganti. Contoh out page out ya misalnya gini. Ini page yang autentikasi. Yang out itu kan biasanya cuma
setiap page itu beda-beda ya. Untuk login beda, untuk register beda, untuk ini beda gitu ya. Jadi saya sarankan kalau untuk yang sifatnya tiap page itu beda-beda, maka dia langsung aja dibikin ke komponen utama gitu. Jadi dia nanti langsung masuknya ke router outlet. Jadi misalnya gini ya, ini ada router outlet ini. Nah, ini ada outlet ya. Ini ada page untuk login. Ini ada page komponen baru ya, komponen baru untuk register misalnya ya. Register. Nah, ini langsung aja masuk ke sini. Ya, di path-nya itu langsung aja dimasukkan ke outlet-nya itu. Jadi nggak perlu lagi bikin modul baru. Gitu. Nggak perlu lagi bikin modul baru. Kapan kita harus bikin modul baru? Kita bikin modul baru kalau di dalam apps kita itu dia butuh navigasi yang lebih luas, gitu ya, navigasi yang lebih luas. Ini kan tadi misalnya ya, ini kan path-nya misalnya gini aja login, gini ya. Nah, path-nya login, ini path-nya reg, gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan misalnya yang admin ini ya, page admin. Admin itu kan di dalamnya ada path lagi ya, ada sub page lagi gitu ya. Misalnya di sini ada navigasi. Ya, misalnya ini ada navigasi. Kemudian di sini ada konten nih. Ada konten. Ada navigasi, ada konten, ini ada menu 1, ada menu 2, ada menu 3 gitu ya, macam-macam sebagainya. Tapi ini kan masuk ke outlet yang utama sebenarnya. Ya kan? Ini sebenarnya masuk ke outlet yang utama. Maka page yang admin ini dia harus butuh modul baru. Nggak bisa, kalau nggak pakai modul baru nggak bisa. Karena apa? Karena dia masuk ke outlet ini nih, masuk ke outlet yang utama. Router outlet yang utama ya. Oleh sebab itu ini harus pakai modul baru. Bikin modul baru, pakainya nanti di router apa namanya? Router yang utama itu pakainya adalah lazy loading namanya, gitu. Lazy loading. Sehingga ini kontennya bisa berubah-ubah ya. Ini modul admin gitu ya, admin modul.ts gitu misalnya. Nanti ada di dalam admin modul.ts, di situ ada router lagi. Ya, ada router lagi yang untuk ngatur ini nih, untuk ngatur kontennya ini masuk apa namanya? Ini konten gitu ya. Ini ada konten, ini ada apa namanya? Menu-menu lagi kan. Menu 1, menu 2, masuknya gini, masuk lagi. Jadi path-nya nanti ada ini ya, misalnya ini reg, ini ada admin, yang admin ini path-nya adalah admin gitu ya. Admin. Nanti di admin misalnya ya, dashboard gitu ya, path-nya jadi gini, admin dashboard gitu. Nanti admin apa gitu. Caranya gitu. Nah, paham kan ya? Mudah-mudahan paham. Ini kalau nggak paham ya belibet-belibet nggak tahu nih. Apa adanya ya, sorry ya kalau nggak runtut. Oke, kita lihat punya kita. Oh, ini compile-nya udah successful. Oke ya. Kalau udah compile successful berarti kita tes dulu. Nah, ini dia. Nah, ini main page ya. Main page. Router outletnya kok nggak ada itu. Kenapa nggak ada router outletnya? Karena kita belum bikin page baru. Kita coba ya bikin page baru ya. Seperti desain yang tadi. Ada login, ada register, kemudian ada admin tadi ya untuk kelola yang sisi belakangnya. Kita dari sini aja nggak apa-apa ya. Dari terminal di sini nggak apa-apa kok. Oke, gimana caranya? Di dokumentasi Angular udah ada nih. Cari aja. ng generate ya, komponen. ng generate komponen, kalau kita langsung misalnya gini out, login gitu ya, berarti dia akan mendeteksi bahwa komponen baru itu akan masuk ke modul yang
ada di dalamnya. Ini kan ada di dalam gini ya, out/login. Dia tidak di dalam folder out, ini ya, di dalam folder out itu dia tidak punya modul sendiri. Maka dia akan ikut modul utamanya. Ya, modul yang app-modul.ts ini. Ya, coba aja ya, kita coba out login gitu ya. C itu komponen. Dah, tuh lihat. Ini out ya. Ini di sini ada login. Kita bikin lagi misalnya gini, register gitu ya. Itu untuk page register. Oke, di sini udah ada nih, page register nih. Tuh, ya kan? Nah, kalau udah ada page-nya ya, page-nya udah ada, maka tinggal diatur di sini di routing modulnya. Nah, tinggal diatur aja di sini. Pad, ya kan? Padnya apa? Misalnya login, ya kan? Terus komponennya apa? Komponennya adalah login, biasanya langsung ketemu tuh. Nah, tuh, langsung ketemu kan? Terus, padnya apa lagi? Padnya adalah reg. Komponennya apa? Reg, register komponen. Nah, jangan lupa dikasih gini. Padnya gini ya. Redirect to login. Ya, jadi kalau kosong akan redirect ke pad login. Ya, kita coba ya. Ini udah compiling. Oh, successful compilingnya. Bisa nggak dia? Di kosong ya. Kita coba dulu. Harusnya dia masuk ke login. Error configuration route, pad, redirect to, please provide, oh pad match ya, kurang pad match. Yang ini pad match, kasih aja full ya. Nah gini. Tuh ya kan, login works. Ini kalau diganti apa ya, register word. Ini ya, jadi main page-nya tetap muncul terus ya. Main page-nya itu tetap muncul terus. Maka kalau di main page itu alangkah baiknya itu ini nggak dikasih apa-apa. Nggak dikasih apa-apa, hanya ini aja, hanya apa namanya? Router outlet aja begini. Nah, gini aja. Oke, soalnya ini nanti akan jadi wadah juga untuk komponen yang lain kayak misalnya admin ya. Admin itu nanti juga masuk ke sini juga jadi sub routernya. Gitu. Ya, gitu ya. Ngerti ya? Untuk router seperti ini kayaknya udah gampang lah ya. Nah, sekarang saya akan coba untuk bikin yang admin itu tadi ya, admin. Oleh sebab itu, kita harus bikin modul baru. Ya, modul baru untuk admin. Kenapa? Karena dia nanti ada begini tadi. Nah, tadi ada begini ya, ada di dalam modul admin itu ada router lagi, ya, ada router lagi. Makanya kita kalau kalau di dalam apa namanya, di dalam fungsi tersebut ada routing yang harus diatur lagi gitu ya, maka disitulah kita harus bikin modul baru. Gitu. Ya. Nah, kita akan bikin coba. Nah, gini ya. Berarti kita bikin lagi ng generate modul admin gitu aja. Saya agak lupa ini harus dikasih gini atau enggak ya, biar satu folder. Kita coba aja ya, nanti bisa dihapus lagi. Ini bikin modul baru nih. Admin. Oh, diulang ya. Ini terlalu dalam ini. Tuh kan ada admin lagi. Oke, diulang ya. Oke, diulang. Gini. Nah, gini. Oh, kan? Ini admin nih.
Oke, di sini admin ya, admin modul. Nah, coba kita akan bikin satu komponen lagi di dalam admin, ya, di dalam admin untuk um, apa ya? Jadi wadah dari admin tersebut, ya, wadah dari admin tersebut. Itu nanti kita akan berlakukan untuk navigasinya ya, navigasinya akan kita taruh di situ. Nanti di dalamnya juga ada kontainer sebenarnya. Kita coba ya. Ini generate lagi ng generate komponen sekarang admin. Nah, gitu. Generate komponen admin. Oke ya. Jadi di sini udah ada strukturnya mirip ya. Mirip dengan struktur yang utama. Jadi di sini yang utama ada app modul, ada app komponen.ts, ada app komponen.html, ada app routing.modul.ts. Maka di sini juga ada modul gini ya, terus admin komponen.ts. Coba di sini lihat ini. Update ya, ini ada update, ada create, update. Nah, update-nya apa? Update-nya adalah dia ngupdate admin modul.ts. Secara otomatis, ketika di dalam folder tersebut ada modul, maka komponen baru itu akan masuk ke dalam modul yang terdekat. Gitu. Kalau kita buka di sini, tuh kan. Ini admin komponen, importnya common modul ya. Declaration-nya ini admin komponen. Sudah otomatis masuk ke dalam admin modul.ts. Gitu. Nah, sekarang gimana caranya ngatur router ya? Ngatur router untuk itu semuanya. Nah, kita akan bahas secara mendalam lagi. Saya tidak akan pakai project ya. Saya tidak akan pakai project nanti untuk ini aja untuk memperkaya pengetahuan kita. Tapi saya akan coba untuk di sesi ini kita bahas yang lebih detail ke dalam-dalamnya, termasuk nanti gimana caranya untuk komunikasi data dan lain sebagainya. Kapan kita pakai subscribe, kapan kita pakai to promise gitu ya, RxJS-nya itu. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita akan teruskan ini untuk lebih dalam bahas tentang routing ya, routing di dalam Angular. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya, like, subscribe. Belum sampai 1000, ini udah berapa tahun ini nggak nyampe 1000 1000 subscriber. Ya kalau bermanfaat silakan dibagikan ke rekan-rekan, teman-teman yang lain yang lagi belajar Angular dan belajar teknologi-teknologi yang baru yang lebih dipakai ya di dalam industri. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.